Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek tentang salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Agya 1.0 1000 cc ya, tipenya G-Matic tahun 2015 seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjut aja ya, kita periksa apa saja yang ada di mobil Agya ini. Nah, untuk lampunya dia ada dua tingkat ya. Dia ini buat lampu, dia sudah kristal reflektor ya, seperti itu. Nah, dia ada di sini buat lampu besar sama dim, lampu kecilnya di sini, terus di sini buat lampu sen. Nah, di sini ada tambahan aksesoris ya. Ini aksesoris seperti itu. Oke. Nah, untuk fog lampnya, dia fog lampnya juga sudah kristal reflektor ya, kristal reflektor seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu, nah ini buat lambang karena dia LCGC ya, jadi ada lambang Garudanya di bagian depan. Terus habis itu dia di apa namanya, di grillnya dia ada chrome panjang yang melintang di bagian depan. Terus habis itu di bagian bawah juga ada chrome yang melintang seperti itu. Dia ada dua bagian ya untuk kisi-kisi. Nah, untuk kisi-kisi udaranya di bagian bawah dan di bagian atas seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu di lampu dia sama seperti yang di sebelah kanan. Lampu nih ada tambahan aksesorisnya juga. Nah, ini fog lampnya seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu untuk semprotan wiper. Semprotan wiper dia ada di sini. Ini semprotan wiper. Nah, dia wipernya ada dua. Dia modelnya seperti biasa ya. Dia arahnya seperti ini. Nah, oke. Nah, terus habis itu kita ke bagian samping. Nah, di bagian samping ini untuk peleknya dia warnanya warna silver ya. Bautnya ada 4. Terus habis itu di bagian depan dia remnya sudah cakram. Nah, terus habis itu di bagian, kita ke bagian samping. Nah, ini kita periksa dulu nih keseluruhan dari bagian samping. Nah, di bagian samping itu mulai dari lampu sen ya. Lampu sen, mulai dari spion. Dia spion sudah ada lampu sennya ya. Dia spionnya chrome. Terus habis itu ini antena yang bisa dinaik turunin bagian samping kanan atas. Terus habis itu ini sudah dilengkapin dengan tambahan ini apa namanya tuh, talang air. Nah, terus habis itu di bagian ini ada list chrome yang memanjang pintu depan dan belakang. Terus habis itu ini dia modelnya model tarik ya. Model congkel. Model congkel dia sudah chrome. Terus habis itu di sini ada buat ini buat masukin anak kunci seperti itu. Oke. Nah, untuk kuncinya sendiri, dia kuncinya terpisah dengan remote. Nah, seperti ini remote-nya. Nah, sekarang kita coba buka ya mobil. Nah, oke, mobil sudah kita buka. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam. Nah, pada bagian dalam kita mulai periksa di pintu. Nah, pintu kita periksa. Nah, ini sealer pintu kondisi juga masih bagus. Kita pastikan, kenapa? Kalau sealer pintu sudah rusak atau cacat, berarti pintu ada reparasi. Dan apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, di sini ada ini buat buka pintu. Nah, terus habis itu buat kunci pintu ada di atas sini. Nah, di bagian sini ini ada pengaturan buat ini buat lock unlock power window. Terus di sini ada power window, pengaturan di keempat sisinya. Terus di sini warnanya silver. Nah, ini ada pudar-pudar karena pemakaian. Nah, terus di bagian sini ada speaker. Terus habis itu ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian jok ya. Nah, jok ini dia joknya jok orisinil bawaan pabrik. Dia bahannya fabric, kondisinya juga masih oke. Nah, di sini ada buat pengaturan senderan ya, reclining. Terus habis itu di bagian bawah ini ada pengaturan buat maju mundurin jok seperti itu. Oke. Nah, joknya dia senderan kepalanya masih tergabung ya dengan jok. Oke. Nah, di bagian sini ini ada buat buat buka bagasi. Terus habis itu di sini ada buat buka ini apa namanya, tangki bensin seperti itu. Oke. Nah, coba kita buka bagasi sama kita buka tangki bensin ya. Oke. Nah, terus untuk seat beltnya dia belum bisa diatur tingkat ketinggiannya. Dia tapi sudah 3 titik ya. Ini seat belt juga belum bisa diatur level ketinggiannya, tapi dia sudah 3 titik. Oke. Nah, sekarang kita periksa bagian sini. Nah, ini buat pengaturan apa namanya tuh,
kaca spionnya. Dia sudah elektrik tapi dia belum retract ya. Oke. Nah, di sini ada kantong tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, ini cluster speedometernya. Cluster speedometer. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Oke. Oh, sebelum kita nyalakan mobil, kita periksa dulu di sini di bagian bawah. Nah, ini buat buka kap mesin. Kita buka. Nah, di bagian bawah juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil bebas banjir. Terus habis itu juga pedal. Ini pedal rem, sama ini pedal gas ya. Oke. Pastikan bahwa ini kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian mobil. Seperti itu. Oke. Nah, di bagian sini juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa di kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat ya. Oke. Nah, sekarang kita naik lagi ke atas ya. Oke, nah ini cluster speedometer. Sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa dia nyalanya jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya sudah bermasalah. Nah, di sini di bagian cluster speedometer, nah ini ada buat petunjuk RPM. Terus habis itu di sini ada petunjuk kecepatan mobil. Terus di bagian sini ada nyala nih, kebetulan rem tangannya nyala. Terus habis itu ini dia kilometernya di 48.000. Nah, ini ada jam digital di bagian atasnya. Nah, di sini ada untuk indikator bensin ya, indikator bensin. Terus habis itu di sini ada panah yang menunjukkan bahwa bensin pengisian bensinnya di sebelah kiri. Nah, terus habis itu di sini ada dua tuas buat pengaturan ya, pengaturan MID-nya. Seperti itu. Oke. Nah, terus kita ke sini. Nah, di sini sebelah kanan ini adalah tuas buat pengaturan lampu. Jadi sini lampu, buat lampu sen juga bisa. Terus buat fog lamp ya, fog lamp juga bisa di sini buat pengaturan lampu. Nah, sama terus habis itu di sini buat pengaturan pengaturan wiper ya, wiper depan belakang, air wiper depan belakang seperti itu. Oke. Nah, terus kita ke kita ke setir ya. Kondisi setir juga kondisi masih oke. Di sini ada lambang Toyotanya besar. Terus habis itu di sini sudah dilengkapi dengan airbag ya. Airbag ada di sini. Nah, ini kulit jeruknya juga masih bagus. Nah, kita bisa periksa kulit jeruknya, tapi dia dilapisin dengan sarung setir ya. Oke. Nah, terus kita sekarang ke bagian konsol tengah. Nah, di konsol tengah ini ada dua kisi-kisi AC. Nah, di sini ada chrome, dia chrome ya bahannya seperti itu. Nah, terus tape-nya sudah diganti dengan aftermarket. Dia bisa TV, radio, terus tapi dia tidak bisa CD. Dia cuma bisa ini SD card sama bisa USB. Ini bisa USB ya. Oke. Nah, terus kita ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini ada pengaturan AC. Ini buat kecepatan AC. Nah, terus habis itu di sini buat suhu AC. Di tengah-tengahnya ada buat tombol lampu hazard. Nah, terus habis itu di bagian bawah ini ada buat ventilasi AC luar dan dalam. Oke. Nah, di sini ada colokan rokok, bisa sebagai power outlet. Terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada ininya ya, remote buat ini LCD-nya ya. Oke. Nah, terus di bagian sini ini ada ini servis terakhirnya. Jadi kita tahu nanti jadwal berikutnya servis. Oke. Nah, terus di bagian sini ada cup holder 2. Ada 2 cup holder. Nah, ini tuas matic-nya. Nah, dia kecepatannya ada mulai dari PRND 432. D4 ya. Ini maksud D4 terus 3 sama 2. Nah, ini ada shift lock-nya. Dia modelnya model pencet. Nah, terus di bagian sini ini ada seat belt. Seat belt? Ini ada kunci seat belt nih. Jadi untuk memeriksa mobil, salah satu indikasinya bekas banjir atau enggak, kalau di sini ada karat atau tidak, ada sisa-sisa lumpur atau tidak. Nah, di sini tuas rem tangan. Nah, di sini ada sedikit nih buat tempat penyimpanan. Nah, terus di bagian tengah sini ini ada tempat penyimpanan tertutup. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian samping sini. Nah, di samping sini sudah dilengkapi dengan airbag juga. Nah, ini ada nih buat ada aksesoris tambahan. Jadi ini double tip aja nih buat biar dia tidak jatuh-jatuh. Nah, di sini ada kisi AC. Terus habis itu di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di dalam sini juga masih lengkap. Jadi buku servis juga masih ada. Dia sampai servis terakhirnya di Toyota sampai di 34.000. Nah, buku petunjuknya juga masih ada.
Terus habis itu ini petunjuk remote-nya juga masih ada. Terus habis itu di sini juga ada nih gantungan-gantungan oli, sebelumnya juga masih ada, sama ada beberapa bon seperti itu. Oke, jadi cukup apik pemiliknya. Nah, seperti itu. Nah, di bagian sini ini ada cup holder. Ada cup holder, ini speaker. Nah, ini tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus di sini ada tuas buat power window. Di sini ada handle buat buka pintu. Nah, di sini ada handle buat narik pintu ya, seperti itu. Nah, ini locknya ada di sini. Nah, terus untuk apa namanya, dia modelnya model paten ya, untuk pegangan tangan di bagian kiri depan. Terus habis itu sun visor kita periksa, sun visor belum ada cermin. Nah, terus habis itu ini lampu baca. Terus habis itu ini spion tengah juga dia belum ada pengaturan untuk kesilauannya. Nah, terus di sini sun visor juga belum ada cerminnya. Seperti itu. Oke. Nah, bagian depan sepertinya sudah. Sekarang kita pindah ke bagian tengah. Oke. Nah, kita tutup dulu mobil. Oh, kita buka dulu kacanya biar nggak kekunci secara otomatis. Nah, oke, sekarang kita ke bagian sini ya. Nah, di bagian sini ini handle-nya sama, dia ada chrome, dia modelnya model congkel. Nah, kita periksa di bagian door trim. Nah, di bagian door trim sini apa saja yang ada? Nah, ini ada tuas buat buka pintu. Nah, ini buat kunci pintunya di sini. Terus habis itu di sini ada ini warnanya warna silver. Di sini ada tuas buat power window. Nah, di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, dia sudah dilengkapi dengan child lock yang pengoperasiannya mudah, dengan jari juga bisa. Terus habis itu sealer di pintu juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Nah, ini sealer pintu. Nah, oke. Nah, di bagian jok tengah itu dia bisa pelipatannya ke mana namanya? Ke depan 100%. Nah, di jok belakang dia senderan kepalanya sudah bisa diatur ketinggiannya. Ini joknya orisinil. Nah, juga sudah dilengkapi dengan isofix ya. Jadi buat nyantolin kursi bayi. Seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Oke. Kita masuk ke dalam, kita periksa. Yang pertama di bagian sini. Nah, ini kunci pintu. Nah, ini tuas buat buka pintu. Nah, di sini tuas buat power window. Nah, di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, dia ini pegangan tangannya paten ya. Oke. Nah, di bagian sini kita seat belt dia sudah 3 titik ya. Ada 1, ada 2, 3 titik seperti itu. Nah, cuman di bagian tengahnya dia 2 titik. Oke. Nah, di bagian sini ada kantong penyimpanan sini di belakang jok. Terus habis itu di sini ada buat cup holder. Ada 2 buat cup holder. Seperti itu. Oke. Nah, saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya. Nah, di legroom masih sekitar sejengkal ya. Jadi mobil ini cukup luas untuk akomodasinya. Nah, cuman di bagian plafon tidak ada lampu baca kecuali di depan ya. Oke. Nah, ini tuas ini handle tangan paten di sebelah kanan. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke bagian belakang ya. Oke. Nah, di bagian belakang ini ban sama seperti yang di depan. Nah, ukuran ban ya belum saya sebutin ya. Ban ini ukurannya di 175/65 R14 seperti itu. Oke. Nah, terus kita ke belakang. Kita periksa. Nah, di bagian belakang ini yang ada ini buat rem belakang. Terus habis itu di sini kacanya belum ada ininya ya, apa namanya, defoggernya. Nah, di sini ada wiper belakang sudah ada. Ini lambang Toyota, ini buat kunci buka pintu belakang. Dan di sini ada tulisan Astra Toyota. Nah, di sini lampunya, ini lampu rem, lampu senja, ini lampu sen, di sini lampu mundur. Nah, ini ada aksesoris tambahan yang warnanya hitam. Di sini juga aksesoris tambahan ini. Oke, ada 2 sensor parkir. Saya nggak tahu, kayaknya ini tambahan juga atau asli ya. Mungkin bisa komen lah kalau ini asli atau bukan. Nah, ini ada tulisan Agia tipenya G. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian bagasi. Oke, nah kita buka bagian bagasi. Nah, bagasinya cukup besar ya untuk ukuran hatchback. Nah, terus di sini juga kita periksa sealer di pintu juga kondisi juga masih bagus, masih aman. Nah, sealer pintu juga kondisi masih bagus, masih aman. Nah, terus apa saja yang ada di sini?
Di sini kita periksa di bagian bawah ya, bagian bawah. Nah, ada ban cadangan full size dengan velg yang sama. Terus habis itu di sini juga kita bisa periksa, pastikan bahwa di sini ini aman, tidak ada karat atau bekas reparasi untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Seperti itu. Oke. Nah, oke, bagasi sudah kita periksa. Oke, sekarang kita tutup pintu bagasinya. Nah, pengisian bensin ada di sebelah kiri. Oke. Nah, sekarang kita periksa di sini sealer pintu juga masih aman. Kita periksa sealer pintu juga masih aman. Nah, ini kondisi door trim juga masih aman. Nah, di sini ada child lock. Oke, sekarang kita tutup. Kita pindah ke pintu depan. Nah, di pintu depan ini door trim juga kondisi juga masih oke. Nah, sealer di pintu juga kondisi juga masih oke. Nah, ini oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri ya. Oke, secara keseluruhan oke. Nah, sekarang kita coba ke depan. Nah, depan kita periksa ya mesinnya ya. Kita periksa mesin. Sekarang kita buka kap mesin. Nah, Toyota Agya ini mengusung mesin 1000 cc 3 silinder dengan penggerak roda depan. Dia DHC 12 volt ya. Oke. Nah, di bagian depan kita periksa bagian atas dulu ya. Bagian atas kita periksa. Nah, di sini sealer juga masih aman. Kondisi masih aman, masih oke. Nah, sealer di kap mesin. Nah, dia sudah dilengkapi dengan peredam panas di bagian kap mesinnya. Nah, terus habis itu kita ke bagian sini. Bagian sini ini apron. Apron juga kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak depan. Nah, di bagian sini kita periksa. Nah, ini ada buat pengisian coolant radiator. Terus di sini buat tangki cadangan coolant-nya. Terus habis itu di bagian sini ini ada buat ini. Oh, dinamo starter di sebelah sini nih. Dinamo starter. Terus habis itu di bagian sini ada buat pengisian ini oli mesin. Di sini ada tuas kita buat meriksa ini level oli ya di sini. Oke. Nah, di sini buat pengaturan buat pengisian minyak rem. Pengisian minyak rem. Nah, di sini tuas buat menahan kap mesin. Nah, filter udara ada di sini. Ini filter udara ada di sini. Oke. Nah, di bagian sini ini aki. Ini aki. Terus habis itu ini relay sama ini sama spring ya ada di sebelah sini. Terus habis itu di sini buat pengisian air wiper ya. Oke. Nah, terus di sini ada gear transmisi maticnya ya di sebelah sini. Oke. Nah, terus apalagi? Udah, semua komponen mesin sudah kita periksa ya. Oke. Nah, sekarang kita tutup kap mesin. Nah, bagi yang berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, terus alamat, harga, deskripsi mobil, serta simulasi kredit saya cantumkan di video ini. Pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Dan sekarang ada promosi di salah satu rekanan leasing kami, gratis garansi mesin dan transmisi selama 1 bulan, selama promonya itu berlaku ya. Oke. Nah, jangan lupa juga apabila mencari mobil bekas, kita test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesin juga bisa kita rasakan, terus habis itu kaki-kakinya bagaimana, enak atau tidak, terus habis itu power steeringnya, terus pengeremannya, terus habis itu juga maticnya responsif dan masih halus nggak perpindahannya. Hanya bisa kita test drive, kita bisa tes dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke. Mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol nih ya, jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor channel. Klik juga lonceng notifikasinya. Jangan lupa follow juga di sosmed kami, di Facebook di Zal Motor, terus di Instagram FF Usfar, terus di TikTok dan Twitter Zal Motor Channel. Nah, terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus playlist mengenai review mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa tips video dalam mencari mobil bekas.
Nah, oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share juga ke keluarga, teman-teman, saudara, kerabat, siapapun yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.